Hi everyone, welcome back again with me, Mr. Das. And in this video, what we are going to be discuss is about past, future, continuous tense. Ya, dalam situasi dan kondisi seperti apa kita bisa menggunakan tenses tersebut, gitu ya. Oke, kita kemarin sudah diskusi sebenarnya tentang past future ya. Dia adalah sebuah perencanaan yang sebenarnya itu tidak terjadi ya atau gagal ya. Jadi kalau past future continuous adalah apa? Ya, ketika kita merencanakan sebuah peristiwa yang harusnya sedang berlangsung di masa lampau ya. Contoh sederhananya adalah mungkin seperti ini gitu ya. Mr. Jazz sebenarnya sedang live ya, atau Mr. Jazz sebenarnya akan live di jam 7 kemarin ya, atau mungkin tadi malam. Tapi apakah Mr. Jazz tadi malam itu sedang live? Ya, tentu jawabannya di situ tidak ya. Jadi itu yang disebut dengan past future continuous tense yang sebenarnya menyatakan aktivitas yang bakalan sedang dilakukan di titik waktu tertentu di masa lampau, namun pada akhirnya aktivitas tersebut itu memang tidak terlaksana ya. Oke, simpelnya seperti itu ya. Lisa sebenarnya ya akan belajar tadi pagi di jam 7 ya. Tapi apakah Lisa tadi pagi jam 7 itu benar-benar belajar? Ya, tidak di sini jawabannya ya. Oke, jadi menyatakan kejadian yang seharusnya sedang berlangsung di waktu tertentu di masa lampau. Kita lanjut ya. Untuk penanda waktunya, silakan kalian boleh menggunakan waktu yang spesifik, kemudian ada penjelasan di waktu di masa lampau. Polanya sama, hampir sama, hanya ketambahan be ketemu dengan verb ing gitu ya. Jadi would should tetap digunakan, kemudian ketemu dengan be dan juga verb ing. Kalau negatif tambahkan not saja, kalau interrogatif digeser ke depan, kalau negatif interrogatif tinggal ya tambahkan not disingkat kemudian ditaruh di depan bagian auxiliary-nya ya. Untuk bentuk nominalnya sama halnya dengan past future simple ya. Contoh kalimat I would be working at 7 a.m. yesterday. Sebenarnya saya tuh akan bekerja ya di jam 7 pagi kemarin ya. Atau saya sebenarnya jam 7 pagi itu kemarin tuh lagi bekerja ya. Tapi apakah saya benar-benar bekerja? Ya tentu kalau ditarik faktanya di sini tidak gitu ya. Dan tenses past future itu nanti biasanya sering digunakan untuk kalimat pengandaian teman-teman ya. Nanti kita bakal ketemu di materi tentang conditional sentence. Untuk negatif seperti biasa tambahkan not, interrogatif digeser ke depan, negatif interrogatif tambahkan negatif kemudian digeser ke depan. Kalau bertanya seperti apa? Sama ya dengan pola-pola sebelumnya, ada menanyakan subjek dan juga menanyakan selain subjek ya. Contoh menanyakan subjek ketemu would be langsung plus verb ing. Who would be working at 7 a.m. yesterday? Ya, kalau selain subjek, ketemu subjek dulu baru diikuti dengan be plus verb ing, ya. Where would you be working at 7 a.m.? Oke, itu contoh menanyakan subjek dan selain subjek. Untuk pola auxiliary ya masih sama ya. Ada would be ketemu dengan should be. Kita langsung saja masuk ke contoh latihan soal. Di sini misinya masih sama. Teman-teman diminta untuk membuat kalimat atau merubah kalimat. Di situ ada kalimat positif, maka bentuk negatifnya adalah she would not ya. She would not be making up at this time yesterday ya. Silahkan teruskan. Kalau interrogatif berarti ya would she ya. Would she be making up ya at this time yesterday? Kalau negatif interrogatif jadinya adalah ya wouldn't ya. Wouldn't she be making up? Silakan kalian teruskan ya. Itu penggunaan di bagian merubah kalimat ya. Sederhana sekali seperti pola-pola biasanya.
Ya, teman-teman bisa lanjutkan ke soal nomor 2, 3, 4, dan seterusnya. Habis itu juga ada soal tentang terjemahan ya. Kita akan belajar matematika jam 7 kemarin sore. Ya, atau kita sebenarnya akan lagi belajar matematika jam 7 kemarin sore ya. We would be studying math at 7 ya, PM yesterday evening. Contoh seperti itu gitu ya. Jadi silakan kalian boleh tambahkan makna di sini sebenarnya akan ya atau sebenarnya lagi gitu ya. Oke. Ya, teman-teman bisa selesaikan ke soal nomor 5. Habis itu langsung masuk ke pertanyaan ya. Di situ ada pertanyaan contoh ada 10 novelists ya, 3 penulis novel. 10 novelists would be attending a conference in Jakarta at this time last week ya. 10 novelis itu bakalan ya atau bakalan lagi menghadiri sebuah konferensi di Jakarta di jam seperti ini kemarin gitu ya. Tapi kalau yang ditanyakan adalah 10 berarti pertanyaannya adalah how many novelists how many novelists would be ya attending. Oke, terusin ya. Kalau yang B novelis berarti ya who ya. Silahkan. Kalau yang C aktivitas would be attending berarti what ya. Oke, what. Kalian bisa teruskan sesuai dengan pola-pola sebelumnya ya. Yang berbeda hanyalah bentuk auxiliary dan juga ordinary-nya saja. Kita langsung setelah itu kalian juga lanjutkan ke bagian translation ya. Apakah ayahmu akan membaca koran jam 6 pagi minggu lalu? Berarti would your father be reading the newspaper at 6 p.m. last week? Ayo ulangi ya. Would your father be reading the newspaper at 6 p.m. last week? Oke, ya itu contohnya. Itu tentang future continuous tense teman-teman ya. Menyatakan sebuah peristiwa yang seharusnya sedang berlangsung di waktu tertentu di masa lampau. Silakan teman-teman latihannya dikerjakan dan buat contoh soal sendiri dan diaplikasikan ya. Good luck, kita ketemu lagi di chapter berikutnya tentang past future perfect tense. Bye bye everyone.